Kabar gembira bagi masyarakat terdepan, terpencil, dan tertinggal. Saat ini Kementerian ESDM memiliki program bantuan pemasangan listrik baru sebanyak 80.000 sambungan. Hal itu sudah mulai dilaksanakan dengan menyisir beberapa wilayah yang memenuhi kriteria sebagai daerah 3T. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran untuk program bantuan pemasangan listrik sebanyak 80.000 sambungan pada 2022. Bantuan ini untuk mengejar target rasio elektrifikasi mencapai 100% pada tahun depan. Kami memiliki program bantuan pasang baru listrik melalui anggaran APBN sejumlah 80.000 sambungan untuk 2022, ucap Arifin, seperti dilansir dari Antara pada Selasa 5 Oktober. Arifin mengatakan bantuan ini akan diberikan untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan penyisiran terhadap rumah tangga di seluruh desa dan dusun daerah 3T yang tidak mampu membayar biaya pasang baru pada daerah yang telah berlistrik. Dari hasil penyisiran, sambungnya ada 3 provinsi yang perlu mendapat perhatian, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Lebih lanjut, Arifin menuturkan akses listrik bagi masyarakat di pedesaan yang semula berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD akan diganti dengan pembangkit energi baru terbarukan atau EBT, sesuai potensi setempat, salah satunya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Kendati begitu, akses listrik ini memiliki tantangan, yaitu sumber listrik jauh dari pusat kebutuhan. Untuk itu, pemerintah berencana membangun pula interkoneksi ketenaga listrikan di dalam pulau dan antar pulau melalui program Super Grid. Dalam rangka meningkatkan keandalan listrik dan penetrasi energi baru terbarukan yang sumbernya berada jauh dari pusat demand listrik, maka pemerintah mendorong pengembangan interkoneksi ketenaga listrikan di dalam pulau maupun antar pulau, ujarnya. Interkoneksi ini katanya tidak hanya untuk meningkatkan akses, tapi menciptakan pemerataan suplai listrik dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan. Lebih lanjut, interkoneksi juga dilakukan Indonesia dengan negara tetangga. Misalnya dari Sumatera ke Malaysia yang telah dijadwalkan operasinya atau Commercial Operation Date atau COD pada 2030, begitu pula dari Sumatera ke Singapura, namun ini masih tahap kajian. Dengan kebijakan ini, Arifin yakin target rasio elektrifikasi dapat dicapai. Rasio elektrifikasi sendiri sudah mencapai 99,37% per Juni 2021. Secara terpisah diberitakan oleh kabarbisnis.com Jakarta, pemerintah menargetkan semua rumah tangga akan teraliri listrik pada tahun depan. Di tahun 2022, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 100%. Demikian disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi RUPTL PLN 2021-2030 Selasa 5 Oktober 2021. Pemerintah terus meningkatkan bauran energi serta akses masyarakat terhadap listrik melalui target rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2022, katanya. Arifin mengatakan untuk memenuhi target tersebut, pihaknya berupaya memenuhi listrik di seluruh desa dan dusun terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Untuk itu, pemerintah akan menyisir rumah tangga yang tidak mampu melakukan pasang listrik. Penyisiran dilakukan terhadap rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya pasang baru pada daerah yang telah berlistrik. Kita memiliki program bantuan pada baru listrik atau BPBL melalui anggaran APBN sejumlah 80.000 sambungan untuk tahun 2022, katanya. Selain itu, pihaknya akan mengoptimalkan pembangkit energi baru terbarukan sesuai dengan potensi wilayah setempat. Layanan tenaga listrik bagi masyarakat pedesaan yang berada di wilayah 3T yang selama ini dilayani oleh pembangkit listrik diesel didorong diganti dengan pembangkit EBT sesuai dengan potensi setempat, katanya.